Oke teman-teman, ketemu lagi pada video kali ini ya. Kita akan membuat stay belakang, seset stay belakang kayak gini nih. Bahannya sudah saya siapkan. Jadi disimak terus videonya. Yuk. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini bahan-bahannya sudah kita siapkan ya. Ada stick lurus, saya pakai yang 13-19. Kita potong dulu tengahnya. Oke, rapikan sedikit. Nah, setelah itu nanti akan kita potong ya satu lubang yang paling depan. Ntar akan saya tunjukkan. Nah, bagian situ nanti mepet di lubang pertama itu kita buang, kita potong rata di situ. Seperti ini. Sebelahnya juga. Udah. Kalau udah, nanti akan kita potong juga sampingnya, dipapas miring sedikit bagian ini. Tujuannya apa? Biar nanti nggak mentok di NT-nya, kanan dan kiri. Udah ya, hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu kita siapkan dulu multihannya buat underguard. Ini saya memakai J-Cup 2019 juga. Nanti akan kita potong mulai dari lubang itu sampai lubang samping. Lubangnya. Bagi teman-teman yang agak sulit nanti seperti apa ukurannya, bisa pakai multi tape. Bentar. Kita carikan dulu multi tape-nya. Di mana nih multi tape-nya? Oke, kita mal dulu. Udah seperti ini. Jadi antara lubang ya, ujung lubang itu nanti di situ tuh di ujungnya, yang sebelahnya nanti di tengah-tengah lubang, ketemu ujung lubang bawah. Jadi kalau yang samping tadi ketemunya di ujung lubang atas, kalau ini di ujung lubang bawah. Nah, seperti ini. Ujung atas. Kalau multi tape yang keduanya itu di ujung bawah sampai di tengah lubang. Oke, situ. Setelah itu kita kasih jarak sekitar 1 mili dari lubang yang tengah itu.
Ya udah, seperti ini ngemalnya. Kita potong dulu. Nah, kalau saya udah terbiasa, jadi nggak perlu pakai mal. Aduh, sorry nih, kameranya nggak kelihatan, terlalu ngezoom kayaknya. Sebelahnya juga sama. Oke, kita tunjukkan hasilnya aja ya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini perbandingannya dengan Multiha yang belum dipotong. Udah selesai untuk motong Multihanya ya buat underguard. Sekarang bagaimana cara pengukurannya dan kita nanti akan memakai lubang apa? Bisa teman-teman simak yang di sini. Nah, di sini ada yang belakang ya, itu ada 4 lubang. Di lubang 1, lubang 2, lubang 3, lubang 4. Saya nyebutnya gitu. Nah, nanti kita masangnya itu yang setang ke belakang itu di lubang ketiga. Lubang ketiga nanti ketemunya di lubang kedua dari stangnya. Nah, untuk lubang yang paling ujung itu lubang paling ujung nanti untuk stick rem yang paling belakang. Stick rem yang paling belakang. Nah, ini stick rem belakangnya paling belakang nanti ketemu di lubang paling ujung stangnya. Oke. Kita bawa dulu. Jangan terlalu kencang. Yang penting dia ngikat ya, jangan terlalu kencang karena nanti waktu pengukuran masih harus bisa digeser-geser. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti lubang keduanya bakal ketemu dengan lubang ketiga di Multiha underguard. Tuh. Lubang kedua. Tuh. Kelihatan ya lubangnya. Ketemu di lubang yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, di situ. Oke. Pasang bautnya. Nah, seperti ini. Taruh dulu.
Sebelahnya juga sama. Oke, jadi seperti ini. Sekarang tinggal kita lakukan pengukuran. Seperti apa cara ngukurnya? Disimak terus. Pengukuran ini akan saya lakukan, kalau saya biasanya 3 step. Jadi jarak ke belakang dulu, sama kayak kita dulu buat frame ya. Jadi 3 step ngukurnya. Ini jarak ke belakang harus sama kanan kirinya, ujung ketemu ujung. Nah, ujung itu ketemu ujung seperti itu, kelihatan ya. Nah, samping bagian yang kanan kiri itu harus sama, ujung ketemu ujung. Kalau dia udah sama, jadi jarak ke belakangnya itu udah sama antara kanan dan kirinya. Sekarang kita ukur ke sampingnya. Terakhir jarak V-nya itu tadi tuh. Jadi kalau ketiganya itu udah sama semuanya, jadi bisa dipastikan yang kita bikin ini udah presisi. Ya, terakhir V-nya. Oke, jarak ke belakangnya kita pastikan dulu udah sama. Kalau belum sama, tinggal kita kendorin sedikit, digeser. Sampingnya, jarak kanan dan kirinya udah sama apa belum? Kalau belum sama, kalau saya biasanya saya getok dikit-dikit sampai kita dapatkan jarak ini sama. It's kebablasan dikit. Oke, udah sama ya. Jarak ke belakangnya kanan kiri udah sama, tinggal kita ukur V-nya. Kalau ke belakang sama, ke samping sama, harusnya ke V-nya juga udah sama. Jadi bisa dipastikan ini presisi yang kita bikin. Sekarang tinggal kita lem nanti ya bagian situ. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu stick rem belakangnya yang kedua, stick rem yang depan yang keduanya. Tinggal kita lem, nanti dimatiin dulu. Sambungan-sambungannya kita matiin dengan lem. Oke, bagian-bagian situ kita lem. Oke teman-teman, kalem dulu, tipis aja, yang penting dia nempel ya, saling nempel ngikat. Nggak perlu terlalu tebal, nggak apa-apa.
Oke, proses ini udah beres, tinggal kita tunggu kering lemnya. Nah, sembari nunggu kering, saya siapkan dulu untuk stay rollernya ya. Motongnya seperti apa, nanti itu seperti tadi bisa kita mau dengan multi tape. Jadi ujung lubang ketemu ujung lubang juga itu. Nah, kalau saya malah nggak terbiasa soalnya pakai multi tape. Nanti ada cara yang lebih gampang. Seperti ini, ujung lubang ketemu ujung lubang. Kelihatan ya. Samping juga sama. Ujung lubang ketemu ujung lubang. Terus bagian tengah. Seperti ini. Ada cara yang lebih gampang. Kalau saya biasanya begini. Tepung garis, di cutter. Kalau saya, menurut saya ini lebih gampang dan lebih cepat. Begini kelihatan ya garisnya itu. Kelihatan ya. Oke, sekarang tinggal kita potong. Kalau ini apa namanya 95259-nya itu ori, usahakan kita pakai mata gerindanya yang masih bagus ya, yang masih tajam. Kalau nggak nanti susah banget buat motongnya. Cuman kalau KW sih nggak harus tajam juga nggak apa-apa, masih bisa. Kita potong dulu. Rapikan dikit. Sebelahnya juga. Oh ya, jangan lupa setiap teman-teman motong itu usahakan pakai masker ya. Apalagi kita motong hagi yang 3 mili ini debunya banyak banget debunya, jadi bahaya kalau nggak pakai masker. Rapikan dulu, tinggal kita potong belakangnya. Kalau belakangnya itu bagian yang 2 itu opsional, bentuknya seperti apa sebenarnya. Bisa miring, bisa lurus, bebas aja sih. Oke, hasilnya seperti ini. Kita bersihkan dulu. Ini gatel banget nih karbonnya kalau kena di tangan. Kita bersihkan dulu debu-debu karbon yang nempel. Oke, jangan lupa ya, nanti mungkin di 1000 subscriber saya bakalan ada giveaway juga. Ada beberapa sih giveaway-nya, jadi mungkin nanti ada pemenangnya, ada 2 ya pemenangnya. Jadi ada suspension yang udah jadi, MS suspensi yang udah jadi, ada tapalnya, sasis, ente, per, spacer yang udah jadi ya nanti. Sama ada satu lagi, ada teman saya yang mau ngasih juga nanti. Jadi mungkin nanti diambil 2 pemenang ya.
untuk di 1000 subscriber. Jadi jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya di setiap video kita ya. Oke, kita lanjutkan lagi, kita rapikan potongan tadi. Kalau saya biasa ngerapihin pakai mata gerinda yang nggak terlalu tajam, jadi lebih enak buat ngerapihin. Nah, seperti ini nih hasil akhirnya. Udah lumayan rapi lah ya. Seperti ini, oke. Sekarang kita siapkan lagi nanti tadi yang udah kita lem ya, bagian bawahnya udah kering lainnya. Sekarang kita buka dulu bautnya semuanya. Kita lepaskan dulu baut-bautnya. Oke, udah seperti ini. Ini nanti akan kita bor tuh paling belakang, terus lubang depannya kita bor pakai mata 2 mili, kelihatan ya. Tuh, sama di lubang kedua dan keempat kita bor juga. Tuh, lubang kedua dan keempat. Jadi nanti lubang yang keempat itu buat kunciannya, jadi buat ngikat baut. Nah, lubang yang kedua nanti itu buat tempat stay rollernya di situ. Oke, ini akan saya bor. Nah, udah ya. Jadi lubang itu sama lubang keempat dan kedua. Nah, lubang kedua itu buat stay rollernya situ. Oke, udah. Setelah itu tinggal kita countersink seperti ini. Itu lubang kedua untuk stay, lubang keempatnya buat ngikat nanti baut di situ. Kita siapkan dulu bautnya. Yang perlu diingat seperti yang saya bilang kemarin-kemarin ya, usahakan lubang countersink itu bentuknya sama dengan lubang bautnya, karena nanti itu juga menentukan bakal miring apa enggak, bakal mengkang apa enggak juga bisa dari situ. Apalagi ini bagian belakang ini banyak banget, teman-teman mungkin sering banget turun sebelah, turun kanan, atau lebih turun sebelah kiri. Nah, itu sebenarnya bukan karena HG-nya lemes atau apa, tapi kalau saya sih lebih ke karena bikin countersinknya itu
nggak sama dengan kepala bautnya, jadi pasti dia bakalan miring, bakalan melenting, jadi lebih narik sebelah gitu. Nah, lubang kedua untuk tempat stay-nya kita kasih mur 1. Nah, di sini bisa pakai mur, bisa pakai spacer 1,5, bisa. Kalau mau lebih kuat juga bisa juga pakai HG lurus di situnya buat tatakan, itu bakal lebih kuat juga seperti ini ya. Nah, dan usahakan baut ini lurus kanan kirinya, karena nanti kalau nggak lurus dia pasti bakalan miring si stay-nya. Nah, makanya itulah susahnya bikin lubang countersink, salah sedikit pasti jadinya bakalan miring. Harus benar-benar diperhatikan banget ya bikin countersink itu. Kalau zaman dulu pun saya juga countersink yang penting bautnya ketanam udah gitu. Tapi ternyata fungsi countersink itu lebih dari itu. Nah, sekarang tinggal kita lakukan pengukurannya, atur jarak ke belakangnya harus sama kanan dan kiri. Seperti tadi, kalau belum pas tinggal kita kendorin sedikit, kita ukur. Nah, kalau udah tinggal kita kencangkan bautnya. Oke, seperti ini tinggal kita rapikan potongan-potongannya itu, sisa-sisa potongannya belakang. Nah, untuk samping dipotong di lubang kedua, ujung lubang kedua. Tapi ini opsional juga sih sebenarnya. Kalau teman-teman pengen panjang banget ya silahkan, pengen lebih pendek ya tinggal dipotong. Ini sih sesuai selera aja sih. Tapi kalau saya ya standarnya segini lah, standarnya. Oke teman-teman, nggak susah kan bikin stay set belakang nih kayak gini nih. Nah, udah jadi. Nah, kalau lubang countersink tadi tuh apa bikinnya bener, pasti semuanya bakalan presisi juga, nggak bakal ada melengkung kanan dan kirinya, pasti dia bakalan sama. Nah, setelah ini tinggal kita pasang ke NT-nya. Tuh, nggak susah kan? Nah, untuk pemotongan bagian itu nanti juga menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan frame yang kita bikin. Kalau saya biasanya saya potong miring. Kalau teman-teman mungkin framenya bentuknya lurus ya dipotong lurus. Nah, kalau saya biasa seperti ini potongnya sesuai dengan frame yang biasa saya bikin. Nah, dengan ukuran ini teman-teman masih bisa pakai stay depan lurus dengan stabilizer atasnya itu pakai 12,5 dengan derajat 9, itu masih muat di box screw dengan ukuran ini ya. Oke, hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Ya mungkin kurang rapi dikit ya, karena ini pakai HG-nya HG yang KW, bukan pakai yang ori. Oke, kayak gini nih bagian bawahnya. Bagian atas. Gampang kan cara bikin stay belakang? Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, comment, share, dan jangan lupa subscribe biar kita bisa terus berbagi ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Terima kasih.